Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantowi Hairi dengan NIM 2411028. Saya sekarang berada di semester 4 kelas 4A. Di video kali ini saya akan bahas tentang mata kuliah patologi umum veteriner, di mana di mata kuliah ini saya akan membahas ada 6 materi. Materi yang pertama itu ada apa itu patologi umum, terus yang kedua itu apa itu patologi khusus, yang ketiga apa itu sel, yang keempat apa itu homeostasis, yang kelima respon adaptasi. Dan di mana respon adaptasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada hipertrofi, yang kedua ada hiperplasia, terus yang ketiga ada atrofia, yang keempat ada metaplasia, yang kelima ada displasia. Dan materi yang terakhir yang kita akan bahas pada video kali ini ada kematian sel. Materi yang pertama atau poin yang pertama yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu apa sih itu patologi umum. Patologi umum ini kita akan membahas kelainan yang terjadi pada sel dan jaringan akibat adanya stimulasi patologis secara umum. Kita bisa memahami bagaimana suatu penyakit itu dimulai dan bagaimana penyakit itu berkembang makin banyak di tubuh hewan, dan bagaimana penyakit itu bisa memengaruhi tubuh hewan pada tingkat paling dasar. Patologi umum ini juga kita mempelajari berbagai proses seperti kerusakan sel, adaptasi sel terhadap stres, peradangan, gangguan sirkulasi darah, hingga kematian sel. Patologi umum veteriner ini tidak membahas organ tertentu secara spesifik, melainkan kita mencari pola umum yang terjadi pada semua jenis jaringan ketika mengalami gangguan. Dengan memahami konsep ini, seseorang dapat mengetahui mekanisme dasar terjadi penyakit, di mana mekanisme penyakit itu terjadi pada hewan tersebut, sehingga menjadi landasan penting sebelum mempelajari penyakit yang lebih spesifik. Yang kedua, kita akan membahas tentang patologi khusus, di mana patologi khusus ini adalah kita bisa mempelajari cabang yang lebih lanjut dari patologi yang mempelajari reaksi dan kelainan penyakit pada organ atau sistem tubuh tersebut secara lebih rinci atau lebih mendalam. Berbeda dengan patologi umum, yang dimana patologi umum ini bersifat menyeluruh, yaitu membahas semua tentang patologi yang ada di veteriner ini. Patologi khusus berfokus pada bagaimana suatu penyakit memengaruhi organ tertentu seperti paru-paru atau hati, jantung juga bisa, dan ginjal pada hewan. Dalam patologi khusus, kita dapat membahas jenis-jenis penyakit tertentu, gejala yang muncul, terus perubahan struktur organ, serta dampaknya terhadap fungsi organ tersebut. Patologi khusus juga dapat membantu kita dalam mendiagnosis suatu penyakit
dan penanganan penyakit secara lebih tepat, karena memberikan gambaran spesifik atau lebih khusus tentang kondisi yang terjadi pada bagian tubuh hewan tertentu atau pada bagian tubuh tertentu. Dengan demikian, patologi khusus merupakan penerapan dari prinsip-prinsip patologi umum dalam konteks yang lebih spesifik atau lebih khusus dan mendalam. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan bahas tentang apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Sel dianggap sebagai dasar semua organisme, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Setiap sel memiliki struktur yang memungkinkan ia melakukan berbagai aktivitas penting seperti mengambil nutrisi, menghasilkan energi, tumbuh, dan berkembang biak. Di dalam sel terdapat bagian-bagian seperti inti sel yang disebut nukleus, yang mengatur aktivitas, serta sitoplasma dan membran sel yang melindungi dan menjaga keseimbangan lingkungan di dalamnya. Sel juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup organisme. Ketika sel bekerja dengan normal, tubuh akan berfungsi dengan baik. Sebaliknya, ketika sel mengalami kerusakan atau kelainan, maka dapat menyebabkan gangguan atau penyakit. Oleh karena itu, dalam ilmu seperti patologi veteriner umum ini, sel menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana suatu penyakit dapat terjadi dari tingkat paling dasar. Poin yang keempat, kita akan membahas tentang homeostasis. Apa sih itu homeostasis? Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi internal tetap stabil dan seimbang meskipun lingkungan di luar tubuh berubah. Contohnya, misalnya nih, tubuh manusia atau hewan akan menjaga suhu tetap stabil, kadar gula darah tetap seimbang, dan jumlah cairan dalam tubuh tidak berlebihan atau kekurangan. Jika terjadi perubahan, tubuh akan secara otomatis melakukan penyelesaian. Misalnya, saat suhu tubuh naik, tubuh akan berkeringat untuk mendinginkan diri. Sebaliknya juga, saat suhu tubuh turun, tubuh akan menggigil dan menghasilkan panas. Homeostasis juga bekerja melalui sistem pengaturan yang melibatkan saraf dan hormon, sehingga kondisi tubuh tetap berada dalam batas normal. Jika keseimbangan ini terganggu dan tidak dapat dikembalikan, maka dapat menyebabkan gangguan fungsi atau bahkan menyebabkan penyakit. Di sini ada bagan, di mana bagan ini menjelaskan bagaimana tubuh merespon stres untuk mempertahankan keseimbangan atau homeostasis. Dimulai dari tingkat sel hingga ke tingkat organisme.
Ketika terjadi stres, sel akan terlebih dahulu melakukan respon adaptasi di dalam sel intraseluler adaptive response sebagai upaya penyesuaian diri terhadap gangguan. Jika adaptasi sel ini berhasil, maka sel akan kembali ke kondisi normal dan tercapai keseimbangan di tingkat sel, seluler hemostasis, yang pada akhirnya mendukung keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Namun jika adaptasi sel gagal, maka sel dapat mengalami penuaan, cellular senescence, atau kematian sel terprogram, regulated cell death. Kondisi ini akan memicu sinyal bahaya yang diteruskan ke seluruh tubuh, sehingga memunculkan respon adaptasi sistemik adaptive response. Lalu tubuh kemudian mencoba beradaptasi secara keseluruhan, organismal adaptation. Jika berhasil, keseimbangan tubuh tetap terjaga. Tetapi jika gagal, maka akan terjadi gangguan yang dapat berkembang menjadi penyakit. Poin yang kelima, kita akan membahas tentang respon adaptasi. Respon adaptasi ini dibagi menjadi ada 5 macam. Yang pertama itu hipertrofia, terus ada hiperplasia, ada yang dinamakan atrofia, ada yang metaplasia, yang terakhir itu ada displasia. Baik, yang pertama yang akan kita bahas pada video ini, yang nomor 1 yaitu hipertrofia. Apa sih itu hipertrofia? Di sini ada gambar tentang hipertrofi, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia. Yang pertama yang akan saya jelaskan pada gambar ini yaitu hipertrofi. Apa sih itu hipertrofi? Pada gambar ini, hipertrofi itu yaitu pembesaran ukuran sel tanpa penambahan jumlah sel. Biasanya terjadi karena peningkatan beban kerja. Terus yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu hiperplasia. Hiperplasia yaitu peningkatan jumlah sel dalam suatu jaringan sehingga jaringan tampak lebih tebal. Setelah itu yang saya akan jelaskan, yang ketiga yang saya akan jelaskan, atrofia, yaitu kondisi ketika sel mengecil karena berkurangnya aktivitas atau nutrisi sehingga ukuran jaringan juga menurun. Terus yang keempat yang saya akan jelaskan, yang di sini ada yang namanya metaplasia. Metaplasia itu yaitu perubahan jenis sel menjadi tipe lain yang lebih tahan terhadap stres, tetapi sifatnya masih dapat kembali normal jika rangsangan dihilangkan. Terus yang terakhir yang saya akan bahas itu displasia. Displasia yaitu perubahan sel yang tidak normal baik dari bentuk ukuran maupun susunannya, dan kondisi ini sudah mengarah ke tahap prakanker. Dan secara keseluruhan gambar ini menjelaskan bahwa sel dapat beradaptasi terhadap stres dengan berbagai cara. Adaptasi seperti atrofia, hipertrofi,
hiperplasia masih bersifat reversibel, bisa kembali normal. Sedangkan perubahan seperti displasia merupakan kondisi yang lebih berbahaya karena berpotensi berkembang menjadi penyakit serius. Di sini ada bagian yang perlu saya jelaskan tentang tahap-tahap respon sel terhadap stres dan stimulus yang merugikan. Pada awalnya, sel berada dalam kondisi normal homeostasis. Ketika mengalami stres atau peningkatan kebutuhan, sel akan berusaha beradaptasi adaptation. Jika adaptasi berhasil, sel tetap bertahan dan kembali stabil. Namun, jika sel tidak mampu beradaptasi atau terkena rangsangan yang merusak injurious stimulus, maka akan terjadi cedera sel atau sel injury. Cedera sel ini dapat bersifat reversibel, artinya masih bisa kembali normal jika penyebabnya dihilangkan. Pada tahap ini dapat terjadi perubahan subseluler, yaitu gangguan kecil pada bagian dalam sel. Namun jika kerusakan berlanjut dan melewati batas tertentu, point of irreversibility, maka cedera menjadi irreversible dan sel tidak dapat pulih kembali. Dalam kondisi irreversible, sel akan mati melalui dua mekanisme utama, yaitu nekrosis dan apoptosis, di mana nekrosis itu adalah kematian sel yang tidak terkontrol akibat kerusakan berat, sedangkan apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram dan teratur. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa sel akan selalu mencoba beradaptasi terhadap stres, tetapi jika gagal maka akan berujung pada cedera hingga kematian sel. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan fungsi seluler, kematian sel dan perubahan morfologi. Sel yang dengan cepat kehilangan fungsinya setelah onset kerusakan yang terjadi berkemungkinan hanya mengalami kerusakan yang reversibel saja. Namun dengan durasi kerusakan yang lebih lama dapat meningkatkan kemungkinan kerusakan yang irreversibel dan kematian sel dengan didahului perubahan morfologi sel. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang hubungan antara lamanya cedera sel, duration of injury, dengan efek yang ditimbulkan pada sel. Pada fase awal, cedera masih bersifat reversibel, artinya sel masih bisa pulih jika penyebab kerusakan dihentikan. Pada tahap ini, fungsi sel mulai menurun, garis merah turun tajam, tetapi struktur sel belum rusak permanen. Jika cedera berlanjut, sel memasuki fase irreversibel, di mana kerusakan sudah tidak dapat diperbaiki dan berujung pada kematian sel. Itu yang garis biru mengikat. Menariknya, perubahan pada sel tidak langsung terlihat secara kasat mata. Perubahan paling awal terjadi pada tingkat ultrastruktur, misalnya organel sel.
yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, kemudian diikuti perubahan yang bisa dilihat dengan mikroskop cahaya, dan paling akhir adalah perubahan morfologi makroscopis yang bisa dilihat tanpa alat bantu. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.